Halo semuanya, Senin 28 April, Epic Brazilian 2022 ada Roberto Carlos, Cafu, dan tuan muda Ronaldinho. Karena kartu belum rilis dan statistik kita belum dapat info juga secara pasti, jadi kita bahas dari sisi tipe permainan. Sebelum itu, subscribe dulu. Yang pertama kita bahas adalah Cafu. Di 2022 usianya 32 tahun ya, posisi right midfielder, jadi pemain gelandang sebelah kanan. Tipe pemain box to box. RMF ini cocok buat box to box. Area coveragenya dia luas, bisa menyerang, bisa ke tengah, bahkan bisa bantu bertahan. Pun itu bukan cuma di samping tapi ke tengah juga. Jadi area coveragenya bukan hanya di kanan, tapi juga nanti dia akan masuk ke tengah, ngebantuin bagian tengah. Mau menyerang ke tengah, di tengah ke tengah, mau di belakang pun nanti juga akan ke tengah. Kalau mau merasakan box to box gelandang atau penyerang itu kayak Valverde. Bisa diarahkan untuk RWF atau LMF. Si Valverde ini bisa lari ke sana kemari ya. Secara umpan juga terbilang cukup, tapi bakal ngerepotin dari sisi overload. Dia kayak ada di mana-mana. Karena mobilitasnya juga luas. Kalau mau rasain box to box defensif, itu Kante. Walau ditaruh di RMF, dia sangat bagus di belakang dan bantu overload di depan. Bantu overload aja loh ya. Untuk operan lambung atau terobosan cukup bagus, tapi nggak spesial. Kalau di belakang, nggak jarang juga dia malah ngambil peran seperti defensive midfielder atau center back tambahan kalau dikasih arahan lini dalam. Jadi kalau mau merasakan RMF box to box defensif, aku sarankan pakai Kante yang free. Diracik aja biasa defensif. Nanti defensifnya pada 90-an ke atas itu sangat baik untuk defense. Sebetulnya paling baik dia dimasukkan ke dalam DMF. Tapi kalau mau merasakan box to box yang defensif, itu Kante yang paling enak. Dia larinya ringan, bisa kemana-mana gitu. Nah, Cafu ini entah dia tipikalnya defensif kayak Kante atau gelandang kayak Valverde, tapi secara umum biasanya box to box itu gelandang. Jarang yang punya atribut attack, dan optimal box to box ini ditaruh di center midfielder. Jadi area coveragenya luas banget, lebih dari LMF yang ditaruh sayap. Tapi kalau ditaruh sayap, nanti dia akan berfungsi untuk overload. Nah, Cafu ini nanti dia bisa bantu build up lewat sayap karena dia akan naik turun dan membuat opsi passing akan jadi lebih banyak. Di belakang dia ada, di tengah dia ada, di depan juga dia ada. Jadi dia ada di mana-mana. Kalau misalkan orang ada yang mau ngoper gitu ya, dia jadi opsi passing berikutnya yang lain. Dan ini dari PES Mobile League. Jangan lupa di-follow teman-teman, tapi masih dalam konteks prediksi ya tertulis. Kalau ternyata kemampuannya Cafu seperti ini yang ada di gambar, itu sudah sangat baik ya. Mobilitasnya dilihat dari stamina, speed, dribbling yang biru. Tapi kalau jadi opsi tukang umpan jarak jauh terbilang cukup, tapi nggak spesial. Dan ini jadi catatan ya, alangkah baiknya pakai Cafu kalau misalkan kamu dapat di hari Senin formasinya di 3-5-2, karena kalau Cafu ditaruh di RB dengan gaya main box to box bisa hilang dia, tiba-tiba ke tengah berperan sebagai CB atau CMF DMF gitu. Posisinya mudah kosong, baiknya jangan ditaruh di RB. Saran aku ditaruh di RMF, kasih arahan lini dalam supaya nanti dia bisa bantu serangan maupun bantu pertahanan. Yang kedua, Roberto Carlos at G Crossing. Di sini usianya sudah 29 tahun. Lumayan ya, cukup tua ya di sini ya. Posisi LMF, tipe pemain cross spesialis. Nah, untuk tipikal permainan cross spesialis, ini kalau misalkan kamu mau membayangkan ya, pertama tipe permainan ini mirip Vigo Madrid yang keluar tahun ini. Kamu bisa taruh di LMF Vigo tersebut, nanti dia akan cenderung lebih bermain di pojok, malah mendekati garis pinggir lapangan. Dan tugasnya dia adalah menjaga kelebaran, jadi nggak bantu overload ke tempat teman yang lagi bawa bola di sisi lain. Contoh, kalau temannya ada di posisi kanan, Cafu bawa bola begitu ya, si Roberto Carlos ini nggak akan bantu ke tengah, yuk kita rapat gitu, nggak, dia akan di pinggir, bodo amat sama mereka. Harapannya adalah kalau misalkan kalian switch play dari kanan ke kiri, dia udah menjaga kelebaran itu, dia udah siap menerima, mau bola lu jauh juga gua ambil gitu maksudnya. Dengan Edge Crossing, dia punya kemampuan untuk ngasih crossing menukik, dan ini adalah beberapa aspek yang jadi nilai tambah kalau kemampuannya baik. Yang pertama, dari sisi crossingnya. Kalau mau crossing lebih baik, maka perlu perhatikan kekuatan tendangan dan lofted pass. Kalau untuk mobilitas lebih baik, maka perlu perhatikan akselerasi, kecepatan, stamina, dan balance. Kalau aspek itu warna biru, bagus lagi kalau di atas 95 ke atas, itu udah sangat baik. Dan dari gambar berikut, sama ya seperti dari eFootball Mobile League, sudah mencerminkan sebagus apa Carlos kalau misalkan jadi LMF. Dia punya kemampuan mobilitas yang sangat cepat, didukung dengan Edge Crossing. Selain mampu bawa bola ke depan dengan cepat, dia bisa selesaikan umpan lambung yang menukik dan terukur. Ini menurutku gameplaynya baru ya untuk Roberto Carlos. Biasanya dia ditaruh di LB, tapi kali ini ditaruh di LMF dan punya Edge Crossing, jadi meta sundul akan sangat tersupport. Intinya Roberto Carlos sekarang jadi tukang umpan lambung.
Ketiga, tuan muda Ronaldinho, karena usianya masih 22 tahun di 2002. AMF, whole player dengan special skill momentum dribbling. Kalau mau rasain whole player itu kayak Marcelino Ferdinand, Jude Bellingham Madrid, Rafinha terbaru, dan Dani Olmo terbaru. Mereka itu whole player. Jadi sifat dari whole player itu adalah berlari ke gawang lawan ketika tim sedang menyerang. Dia gelandang yang suka maju. Bisa jadi opsi tukang tendang jarak jauh atau bantu opsi tiki-taka bagian depan karena dia bantu overload antara gelandang sama penyerang. Pergerakan Ronaldinho tanpa bola ini akan menyamai posisi pembawa bola. Kalau pembawa bolanya ada di samping, dia akan overlap, dia akan duluan. Kalau pembawa bolanya ada di tengah lapangan, dia akan overlap tapi mendekati ke tengah. Jadi dia akan bantu jadi opsi passing, tapi dia akan tetap overlap, jadi dia akan tetap ke depan gitu. Dia paling semangat kalau disuruh maju. Kalau dia bisa ngomong, mungkin dia akan bilang, aku bantu serang kawan-kawan, udah di depan nih gitu. Jadi whole player ini adalah gelandang yang suka nyerang. Kalau gelandang yang suka bertahan itu namanya anchorman. Kalau gelandang bertahan tapi suka umpan-umpan jauh itu namanya orkestrator. Kalau gelandang suka kemana-mana itu box to box. Kalau gelandang yang suka nerima dan bagi-bagi umpan, tukang distribusi bola, itu kreatif playmaker. Kalau penyerang tapi ada jiwa gelandangnya, itu deep lying forward. Nah, sudah paham semuanya? Sudah tahu? Oh, kalau misalkan punya tim pemain center midfielder itu dia punya jiwa-jiwanya sendiri. Jadi jangan kaget kalau misalkan kamu punya Ronaldinho, habis itu kamu taruh di AMF atau CMF, dia tipikalnya suka bantu serangan gitu, padahal kamu mau tiki-taka di belakang. Ya susah karena bukan jiwanya, karena bukan playing style-nya gitu. Jadi sesuaikan dengan squad yang kamu punya dan sesuaikan dengan keinginan yang kamu pengen mainkan. Dan Ronaldinho ini punya skill spesial momentum dribbling. Keterampilan ini meningkatkan frekuensi sentuhan bola saat menggiring, kemampuan kontrol bola yang lebih rapat terutama di sepertiga akhir lapangan atau area serang. Sangat efektif untuk pemain dengan kemampuan dribbling tinggi di ruang sempit. Tapi jujur kawan-kawan, aku nggak ngerasain bedanya sebetulnya. Momentum dribbling ketika aktif atau tidak tuh nggak kelihatan gitu. Yang pertama nggak kelihatan, nggak ada statistik naik dan sebagainya. Yang kedua nggak berasa bedanya ketika aktif atau enggaknya. Yang ketiga aktifnya hanya di sepertiga area lawan atau area kotak penalti maju sedikit, jadi agak 50-50. Ini mulai aktif kapan nih? Udah aktif atau belum? Nah, itu aku belum merasakan gimana cara membedakannya. Namun setelah aku perhatikan ya, aku punya Cantona yang punya momentum dribbling juga. Jadi ada permainan si Cantona ini yang punya momentum dribbling, ternyata ada per sekian detik ketika dia sudah memasuki area dekat kotak penalti lawan, langkah kakinya itu bisa jadi lebih sempit, lebih rapat gitu. Jadi sentuhan bola yang mungkin langkahnya sejauh ini, tiba-tiba dia ada perubahan momentum, tiba-tiba dari yang tiba-tiba nanti kita lihat deh. Jadi langkah kakinya itu sempit, tapi kecepatannya stagnan, bukan seperti acceleration burst yang langkah kakinya tiba-tiba panjang, kecepatannya tiba-tiba tinggi gitu karena akselerasi. Nah, ini langkah kakinya tiba-tiba sempit, kemudian rapat, kecepatannya tetap stagnan, dan akhirnya dia bisa meliuk-liuk gara-gara momentum dribbling ini. Kayak Messi, jadi sentuhan bolanya rapat, dia bisa meliuk-liuk di sana. Nah, tapi aku masih nggak tahu ya cara pakainya gimana. Tapi dari sisi skill spesial momentum dribbling ini, setelah kita riset via ChatGPT, dia masuk ke tier A bersama acceleration burst, phenomenal finishing, dan phenomenal pass. Dan kalau dilihat dari Ronaldinho, statistik Ronaldinho yang tadi ya, dia punya skill dribbling, akselerasi, balance yang sangat baik gitu. Jadi tinggal yang pakai aja, bisa memaksimalkan skill spesialnya, momentum dribbling atau tidak. Kalau misalkan dikasih aku, ya aku bingung gimana cara pakainya. Tapi kalau mungkin dari kalian punya dan bisa menggunakannya, keren. Dan sebagai penutup, kalau aku lihat sebetulnya ini sudah balance ya. Pack ini balance, harusnya bisa pakai formasi 3-5-2. Cafu kanan, Carlos kiri, Ronaldinho di tengah, AMF. Sisanya DMF-nya 2, CB-nya 3, CF-nya 2. Main position ball low block atau quick counter tapi tetap low block. Cafu, Roberto dikasih arahan untuk lini dalam supaya dia bisa bantu defense juga. Overall, pack ini sangat worth it untuk kamu yang mainnya 3-5-2 dan butuh gelandang sayap, tapi kurang worth it kalau kamu butuh defender. Walau Carlos dan Cafu basicnya defender, untuk versi yang Senin ini kalau kamu paksa jadi back sayap ya, mereka bakal suka hilang-hilang nanti. Jadi pertimbangkan. Terima kasih semuanya.